Ini hasilnya macem-macem banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Nah, ini dia nih yang kita cari-cari, lobster. Kalau di sini dibilangnya monster laut ya, Kang. Di Sukabumi Selatan, tepatnya di Desa Mekar Mukti, ada makanan unik nih. Wah, ini kalau dari aromanya mirip-mirip sama sayur kangkung. Rasanya ini mirip sekali sama udang, tapi sedikit lebih gurih. Mantep, Teh. Indonesia, negeri tropis yang dianugerahi kekayaan fauna yang tak terhingga. Salah satunya, jenis primata. Ya, monyet ekor panjang kerap datang menjarah hasil kebun, sehingga menimbulkan konflik. Petualangan kali ini, saya mencoba untuk mencegah terjadinya konflik satwa liar ini dengan warga. Di Desa Sindang Raktu, Panggarangan, Lebak, Banten, hari ini saya akan melakukan kegiatan setempat yang rame banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan ini biasa dilakukan pagi hari saat para monyet liar seringkali memasuki perkebunan warga. Masyarakat secara berkelompok menyebar ke setiap sudut kebun yang dilalui kawanan ini. Jadi kegiatan ini namanya adalah ngagembah atau menggiring. Dengan membuat suara bising dengan alat sederhana, bisa membuat primata ini kembali masuk ke hutan. Dan kita menciptakan suara gaduh dengan cara berteriak dan memukul alat yang namanya kokpol. Jika ketersediaan pakan di hutan mulai berkurang, monyet akan masuk ke ladang untuk mengambil buah-buahan dan terkadang merusak tanamannya. Perilaku ini membuat monyet ekor panjang sering digiring warga untuk kembali masuk ke hutan. Pak, mana Pak yang dirusak? Nih. Oh, ini. Nah, ini salah satunya yaitu pohon pisang, yaitu ini singkong juga. Sampai habis ya, Pak. Warga sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengurangi gangguan dengan membangun pagar. Namun karena jumlahnya banyak, kawanan kera liar ini kerap kali kembali. Dalam penggiringan ini kita sama sekali nggak boleh menyakiti hewannya. Karena dipercaya kalau sampai kita menyakiti sedikit aja, malamnya hewan tersebut bisa balik lagi dan kerusakannya bisa semakin parah. Nah, disinilah batas akhir penggiringan, yaitu antara perkebunan warga dan juga hutan. Karena kita akan melepas liarkan, Ya. ada 3 yang akan kita lepas liarkan. Oke. Ayo kita ke sana aja. Oke, nah ini ada monyet yang mau dilepas liarkan, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak! Monyet-monyet yang tidak sengaja tertangkap warga ini akan kita lepas liarkan ke habitat aslinya. Ayo, ayo Bang! Ayo, siap. Yo! Monyet ekor panjang memiliki adaptasi tinggi, sehingga tersebar di berbagai habitat dan banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Primata ini hidup berkelompok, populasinya terbilang banyak di alam, dan tidak termasuk dalam kategori terancam punah. Pelepasliaran ini sengaja dilakukan beramai-ramai dan juga mengajak anak-anak sebagai edukasi ketika ada hewan liar yang masuk areanya, bukannya untuk disakiti, tapi harus dilepasliarkan dan juga dilindungi. Sampai, oke. Nah, ini kita udah sampai di lokasinya, tapi berbeda dari pelepasliaran biasanya. Di sini sebelum dilakukan pelepas liar, biasanya ada tradisi yang dilakukan.
Nah, jadi di sini tradisi sebelum pelepas liaran biasanya diberikan sesaji. Nah, ini isinya ada tumpeng, ada buah dan juga minuman-minuman. Dengan harapan baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Silakan, Pak. Ini yang satu udah mulai melihat lokasi nih, dia dikit-dikit beradaptasi dan mau langsung masuk ke hutan. Ini masih ada 2 lagi nih yang mau kita lepasin. Lanjut, Pak, yang ini ya. Untuk melepas liarkan satwa ke habitatnya diperlukan kawasan yang layak dari segi ketersediaan pakan dan bebas gangguan atau ancaman. Kawasan hutan Karuhun Desa Sindang Ratu memiliki vegetasi yang masih alami, menjadi tempat yang tepat untuk pelepas liaran. Waduh, kaget, saya kirain dia bakal ke depan, ternyata berbalik dan langsung ke sana. Tadi saya hampir dipanjat juga, tapi sekarang udah kembali ke habitat. Nah, ini sisa 1 lagi nih. Buka, Pak. Dan semoga dengan dilakukannya pelepas liaran ini, apalagi melibatkan anak-anak, bisa mengedukasi dan juga baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lautan adalah tempat untuk hidup sekaligus sumber penghidupan, tak terkecuali bagi para nelayan di Karangantu, Provinsi Banten. Setiap hari ada saja aktivitas nelayan mencari biota laut dengan berbagai macam teknik yang ramah lingkungan. Saya juga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti salah satunya. Di Laut Karangantu ini saya ikut serta dalam melakukan kegiatan nelayan setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai lokasi pencarian, kami harus menggunakan perahu menuju ke tengah laut. Nah, ini kita akhirnya sudah sampai di perangkap yang sudah dipasang beberapa hari lalu. Ini kita mau ambil hasilnya, semoga aja banyak. Sero, yaitu jaring yang dipasang secara permanen di laut dengan tiang panjang bambu, menjadi salah satu andalan para nelayan Karangantu. Dengan adanya sero, nelayan dengan mudah mengambil hasil laut yang terjebak di dalamnya. Wah, nah ini bagian sini harus diangkat lebih dulu karena ini adalah bagian pintunya. Jadi harus diangkat naik dari air supaya hasil-hasilnya ini tidak kabur lagi. Untuk hasil tangkapan sero tidak bisa diprediksi jumlahnya, begitu pula dengan jenisnya. Wow, ini hasilnya macam-macam banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Ini ada ubur-ubur juga dan besar sekali. Ih, gede banget ya, Pak. Nah, ini tapi karena emang ubur-ubur tidak biasa dikonsumsi di sini, makanya mau kita rilis lagi ke laut. Nah, ini emang hasilnya tuh bermacam-macam banget, tapi bisa dilihat nih, paling banyak itu ada cumi dan sotong. Dalam sekali pengangkatan sero biasanya dilakukan secara berkelompok agar lebih efisien secara waktu. Karena setelah pengangkatan jaring ada kegiatan pemasangan ulang. Wah, banyak ya, Pak? Banyak dapatnya. Wah, ini pantas aja untuk melakukannya harus bersama-sama karena emang hasilnya banyak seperti ini, jadi ngangkatnya tuh harus bareng-bareng. Cumi-cumi memiliki nilai ekonomis yang baik dan merupakan sumber daya tertinggi kedua di Karangantu. Ini sementara Bapak ngambil hasil lainnya, saya sama Bapak mau mensortir nih, dipisahin. Iya, Mana yang cumi, mana yang sotong, mana yang ikan-ikan. Hasil jaring sero terkadang habis terjual sebelum sampai ke daratan. Tak jarang semua hasil tangkapan diborong terlebih dahulu oleh pengepul saat masih di laut. Berapa, Pak? 300 sudah. Saya bayarin. 400 aja deh, 400 ini sotongnya dikasih ikan. Nih, dibonusin ikan Ya, nih, yang Pak. bedanya. Ya. Tuh yang gede-gede.
Makasih Bang, Mas ya. Ya, Nanti besok makasih, kalau Pak. dapat lagi saya kesini ya. Ya. Oke, yuk, Makasih, makasih Pak. ya. Nah, ini apapun hasilnya, berapapun hasilnya tetap harus disyukuri ya, Pak. Oh iya. Ini juga masih ada sisa sedikit bisa kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah pengangkatan, ada kegiatan pemasangan ulang. Ini yang membuat saya penasaran, bagaimana cara kerja sero sehingga bisa banyak menjebak biota laut. Sero dipasang di tengah laut dengan kedalaman 4 hingga 6 meter. Alat tangkap ini berbentuk persegi atau lingkaran, menggunakan sayap yang memanjang ke depan. Ya, Pak. Nah, jadi ini lagi masang pajepak atau pasak yang berfungsi untuk menahan si jaring ini ke bawah. Jadi dia akan tetap tertutup sampai bawah. Dan ini kedalamannya sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, ini saya mau coba pasang yang sebelah sini. Wah, ini walaupun sero besar dan pembuatannya cukup rumit, akhirnya selesai juga. Nggak kerasa karena ramai-ramai ngerjainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi cumi hasil tangkapan sero. Warga Karangantu tidak perlu diragukan lagi keahliannya dalam mengolah masakan laut. Sekarang saya sudah ada di Pulau Pisang. Saya akan membuat cumi bakar sambal goang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bumbu pada olahan cumi-cumi bakar menggunakan bumbu dasar yang sederhana. Nah, jadi ini ada dua bumbu nih, dua bumbu yang berbeda. Ada bumbu isian dan juga bumbu oles. Nih kita mau bikin bumbu isiannya. Sederhana ternyata ya Bu bahannya. Hanya beberapa macam cabai dan juga bawang. Tapi ada jagoannya nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu telur dan juga tahu. Nah, ini begitu adukan antara tahu dan juga telurnya sudah halus, langsung aja nih kita campurkan dengan bumbunya. Ini kalau ibu-ibu udah pada lihai banget nih masukin isiannya ke dalam perut cumi. Nah, tapi saya kok berantakan nih sampai kuku saya hitam-hitam nih kena tintanya. Nah, ini cuminya sudah diisi semuanya, langsung aja kita panggang. Nah, sambil nunggu matang, kita bikin sambal goangnya ya, Bu. Proses pemanggangan tidak perlu terlalu lama karena bisa menyebabkan teksturnya menjadi alot. Mantap. Akhirnya ini matang juga setelah ditunggu-tunggu dan ini udah ngumpul semua para jagoan seronya. Mau menikmati bersama. Enak, Pak. Ini walaupun saya masak sampai tangannya belepotan tinta, tapi terbayar sudah. Dalamnya, luarnya, dua-duanya bumbunya meresap dan lembut ya, Bu. Ya. Kalau nanti kurang pedas, Tambah pedas. kita coba sambal goangnya lagi. Kandungan protein yang tinggi, tekstur yang kenyal, dan rasanya yang gurih membuat cumi-cumi selalu nikmat diolah menjadi beragam makanan yang menggugah selera. Ternyata bukan tangan saya doang yang hitam. Saya diketawain karena giginya hitam-hitam juga, malu. Baru yang namanya kompak, masang seronya bareng, manen cumi dan juga sotongnya bareng, masaknya bareng, makannya juga bareng.
Baru nih yang namanya kebersamaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karang Cantigi terletak di Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten. Selain menawarkan eksotisme alam pesisir yang indah, kawasan ini pun memiliki biota laut yang beragam dan melimpah. Di pantai Karangcantigi ini saya akan mencari yang disebut sebagai monster laut. Nah, kira-kira apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini kita udah sampai di lokasi untuk mencari si monster laut, tapi sebelumnya kita harus pasang dulu nih umpannya. Pemilihan umpan umumnya berdasarkan pada harga yang ekonomis, melimpah, dan mudah didapatkan. Nah, ini untuk menangkap si monster lautnya kita butuh umpan, dan umpannya ini bisa menggunakan mata lembu. Nih Pak, coba lihat. Nah, ini yang sudah digeprek atau yang sudah dipecahkan cangkangnya. Jadi ini yang buat menarik bagi mereka adalah bau amisnya. Penggunaan alat tangkap jodang dilakukan secara turun-temurun dan sudah dikenal sejak lama. Jodang merupakan bumbu dasar yang dioperasikan pada perairan karang atau bebatuan. Nah, umpan-umpan ini kita masukkan ke jodang. Jadi jodang ini adalah perangkapnya. Dimasukkan di sini ya, Pak. Wah, ini semuanya sudah terpasang nih. Umpan-umpannya di jodang. Kita mau langsung menuju ke lokasi tempat si monster laut itu hidup. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini kita udah sampai di ujung garis pantai. Dan kita akan melepaskan si jodang ya Pak namanya. Jodang di sekitar sini. Tapi kelihatannya ombaknya besar nih, jadi kita harus hati-hati. Meskipun air laut sedang surut, tak jarang saya dan para nelayan tersapu gelombang tinggi. Untuk ditenggelamkan saja. Oke. Nah, ini jadi emang kita pasang di kedalaman kurang lebih 3-6 meter. Ada tandanya nih, ini namanya ampul. Jadi artinya itu adalah mengapung ya Kang. Jadi ini adalah tanda di sini supaya setelah kita tinggal, besok bisa kita ambil lagi, gampang nemuinnya ya Kang. Nah, ini kenapa kita pakai ban bukan pakai perahu, karena emang si jodang ini dipasangnya di karang-karang. Kalau pakai perahu yang ada malah perahunya karam, kita nggak bisa bekerja ya Pak. Jodang ini paling tepat di sore hari, biasanya diambil besoknya. Ada Kang yang Ada, udah. Ada. Udah. Kita ambil yuk. Ayo. Kita mau ambil yang udah dipasang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang. Nah, ini kita udah di lokasi yang sudah dipasang sejak kemarin. Semoga ada isinya ya Kang. Gede banget nih kan. Wah, ini udah paling besar atau ada yang besar lagi? Ada yang lebih besar. Nah, ini dia nih yang kita cari-cari, lobster. Kalau di sini dibilangnya monster laut ya Kang. Salah satu jenis lobster yang menjadi primadona bagi konsumen mancanegara adalah lobster laut atau udang karang. Lobster laut merupakan hewan invertebrata yang memiliki kulit keras dan tergolong dalam kelompok arthropoda. Seperti ini jangan kita tangkap, tapi kita lepas lagi supaya bisa berkembang biak. Jadi lobster tetap lestari ya Kang. Kita dulu saja ya Kang. Nah. Untuk lobster layak ambil harus memiliki berat lebih dari 200 gram setiap ekornya.
enak, tapi sudah ukuran bisa dikonsumsi. Nah, ini termasuk ukuran super kata nelayan di sini. Jadi termasuk ukuran yang sudah besar. Dan ini adalah jenis lobster hitam. Habitat udang karang pada umumnya terdapat di perairan pantai yang banyak bebatuan. Bebatuan karang menjadi pelindung dari ombak, juga tempat bersembunyi dari predator, serta berfungsi sebagai daerah pencari makan. Wah, besar lagi nih. Saya beruntung nih, pas banget datang ke pantai sini. Pas lagi musimnya lobster. Jarang-jarang ya Kang bisa dapat banyak terus besar-besar. Wah, ini banyak dan berat. Ini untuk ukuran 4 nelayan yang cari, hasilnya sebanyak ini. Ini udah luar biasa banget. Dan saya penasaran nih Kang, mumpung masih fresh, saya pengen coba rasanya. Boleh dong Kang? Boleh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan hanya dijual ke pengepul, tapi lobster ini juga sering dikonsumsi oleh masyarakat sini. Nah, ini lobsternya mau kita buat lobster ala Desa Panyawungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lobster merupakan jenis makanan laut yang cukup dinikmati. Kepopuleran lobster diikuti oleh beberapa jenis hidangannya yang dikombinasikan dengan inovasi menarik. Bumbu olesannya menggunakan bumbu sederhana aja, tapi supaya lebih mantap dan lebih segar, kita tambahkan sayur-sayur nih. Ada sawi, ada juga wortel. Sayurnya juga ditambahin lagi sama cabai, supaya semakin sedap ya Kang. Nah, ini bumbunya sudah jadi, langsung aja kita tuang dan oleskan ke lobster-lobsternya. Ini sudah rata, kita taruhkan serehnya satu persatu, tinggal kasih sayurnya. Nah, ini begitu rapi, debongnya bisa langsung kita panggang. Berapa lama nih Kang matangnya? Tidak perlu waktu lama sampai lobster matang merata. Wah, ini begitu matang, warnanya cantik sekali, benar-benar menggoda. Langsung aja kita santap. Ini benar-benar dagingnya terasa manis, teksturnya juga lembut, bumbunya meresap ya Kang. Ini mantap surantang. Lobsternya udah enak, ditambah sayur jadi semakin segar. Apalagi masaknya pakai debong pisang, jadi lebih meresap bumbunya, aromanya juga semakin harum. Selain memiliki kandungan gizi dan protein tinggi, mengkonsumsi lobster dapat menjaga kesehatan jantung, meningkatkan stamina, dan menjadi multivitamin atau suplemen tubuh. Daging lobster sendiri ini sudah enak dan gurih, masaknya pun mudah, jadi mau dimasak pakai bumbu apa aja, pasti tetap enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara soal kuliner Sukabumi Selatan tidak pernah ada habisnya. Saya tidak mau ketinggalan mencicipi sajian yang digemari banyak masyarakat. Di Sukabumi Selatan, tepatnya di Desa Mekarmukti, ada makanan unik nih. Dan sekarang saya mau cari dulu bahan dasarnya bersama Ibu, Teteh, dan adik-adik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dapat? Coba lihat Ibu. Ih, hebat, Ibu. Oh ini. Oh ini nih yang mau kita jadikan bahan dasar masakan. Namanya getok. Nah, getok ini adalah larva dari capung. Getok diburu warga di area sawah yang ditanami padi berumur sekitar 2 bulan. Nimfa capung memiliki tubuh yang agak gemuk dan hidup di dalam air. Iya.
Mempunyai kemampuan berenang cepat dan gesit, berukuran lebih besar dibanding nimfa serangga lainnya. Ini nyari getok ini susah gampang, soalnya dia itu warnanya persis banget sama warna lumpur. Dan kita ngambilnya juga harus ekstra hati-hati, harus pelan-pelan. Pas kelihatan langsung kita ambil dengan cepat, kalau nggak nanti dia kabur. Nah, Ibu! Dapet! Aku dapat nih. Getoknya aku dapat. Nah, getok ini biasanya hidup di sawah-sawah yang rada basah seperti sawahnya Teteh ini. Dan kita kalau nyarinya itu harus hati-hati juga. Jadi kita jangan di sela-sela antara si padi-padinya. Jadi kita nggak boleh ngerusak padinya. Ada Teh? Berapa ya? Mana? Ada nih. Oh iya. Oh ya, ini ada juga nih Teh. Iya. Wih. Ini. Ada lagi? Ada. Emang nih kalau mau cari getok paling bagus di musim tanam pertama. Jadi bisa dapat banyak. Ini juga lumayan loh, ini banyak, langsung dapat 4 kita. Ibu nih saya mau taruh. Oh, dapat Neng. Dapat juga. nih, Iya. lumayan. Oh, iya. Lagi cari lagi, Bu. Masih kurang segini. Kurang ini sedikit, Neng. Ayo cari lagi deh. Iya. Ayo. Tidak perlu waktu lama, getok pun terkumpul dalam jumlah yang banyak. Ibu, ini udah lumayan aku dapatnya. Oh, dapat, Neng. Nih, Ini Ibu juga dapat. ih banyak. Tuh. Teteh, Adek, udah pada dapat banyak. Ini. Udah? Nih, sini bawa. Ih banyak. Wah, ini udah cukup belum Bu kalau untuk diolah? Cukup lah. Cukup nih ya. Cukup. Nah, ini berhubung kita dapat getoknya udah lumayan banyak, udah bisa diolah, langsung kita olah aja mendingan ya, Bu. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau getok biasanya digoreng kering, kali ini getoknya mau kita oseng dan tentunya nanti ada bahan tambahannya lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Getok biasanya diolah dengan digoreng, tapi tidak jarang ada yang mengolahnya dengan menu lain sesuai selera. Oseng getok diolah seperti masakan pada umum lainnya, dengan mencampurkan paduan rempah lalu dimasak bersamaan. Ini pas bumbunya udah matang, langsung getoknya kita campurkan. Getok dimasak hingga setengah matang, lalu diberi tambahan sayur lainnya. Nah, ini kalau bumbunya udah masuk, getoknya juga udah masuk, semuanya sudah siap, langsung kita campur sama bumbu tambahan. Bahan tambahannya itu bunga dari pepaya. Bunga pepaya juga punya banyak manfaat. Dilihat dari kandungan nutrisinya, bunga dengan rasa yang pahit ini kaya akan flavonoid dan antioksidan. Keduanya sangat baik untuk dapat melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit dalam tubuh. Perpaduan bumbu dan bahan masakan membuat lidah saya penasaran untuk mencicipinya. Nggak butuh waktu lama, oseng getok sudah matang. Berarti sekarang saatnya mencicipi. Wah, ini kalau dari aromanya mirip-mirip sama sayur kangkung. Yuk langsung coba. Iya. Nih ya Bu, saya tuangin. Nah, ini saya mau coba getoknya aja tanpa sayur, tanpa nasinya dulu. Rasanya ini mirip sekali sama udang, tapi sedikit lebih gurih. Nah, sekarang saya mau coba sama sayurnya, tambah nasi juga. Setelah dicampur sama sayur dan nasinya, ada sensasi berbeda nih dari sayurnya atau dari bunga pepayanya. Ada rasa pahit-pahitnya, tapi justru malah bikin semakin sedap.
Getok yang diolah dengan dioseng ternyata tidak kalah enak dengan digoreng pada umumnya. Raos pisan euy. Wah, ternyata di Jawa Barat ini masih banyak sekali sajian-sajian unik yang padahal bumbunya hanya dari rempah-rempah yang sederhana, tapi bisa menghasilkan masakan yang begitu mantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang.